Ya, pembuatan unsur dan senyawa. Yang pertama, pembuatan daripada F2 itu dari elektrolisis leburan KHF2. Nah, di katoda 2H positif tambah 2 elektron menghasilkan H2. Di anoda 2F negatif menghasilkan F2 tambah 2 elektron. Jadi kita jumlah. Ini mulai hilang. Oke, baru kita jumlah ke bawah. Dihasilkan nanti F2. Yang nomor 2 adalah pembuatan Cl2. Itu dari elektrolisis leburan NaCl. Leburan NaCl. Reaksinya di katoda Na positif tambah elektron menghasilkan Na. Di anoda 2Cl negatif menghasilkan Cl2 tambah 2 elektron. Ini elektronnya 2, di atas masih 1, makanya dikali. Ini kali 2, ini kali 2, ini kali 2, baru mati. Elektronnya baru kita jumlah. Oke. Yang nomor 3, pembuatan natrium elektrolisis leburan dari NaCl. Kita proses down. Sama yang tadi, nanti kita jumlah yang ini kali 2. Nah, yang ketiga adalah pembuatan aluminium. Reduksi Al2O3 dikenal dengan proses Hall. Ini supaya diingat, pembuatan aluminium itu adalah melalui proses Hall. Di katoda ada Al3 positif tambah 3 elektron menghasilkan Al. Anoda 2O2 negatif menghasilkan O2 tambah 4 elektron. Ini 3 elektron, 4 elektron, maka ini dikali 4. Ini kali 3. Nanti kita jumlah ke bawah. Oke. Ingat prosesnya yang perlu ya. Nama prosesnya itu. Ya, yang nomor 5, pembuatan silikon Si. Itu reduksi dari pasir atau SiO2 dengan karbon. Reaksinya SiO2 tambah 2C menghasilkan Si tambah 2CO. Ini dia. Oke. Yang berikutnya, pembuatan fosfor. Dikatakan dengan proses Wöhler. Ini proses Wöhler. Reaksinya sudah ada nih, Ca3PO4 2 kali tambah 3 SiO2. Oke, fosfor. Kemudian ada pembuatan amoniak atau NH3 dikatakan dengan proses Haber-Bosch. Reaksinya N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Berikut pembuatan belerang atau es dikatakan dengan penambangan Prasel. Penambangan Prasel. 9. Pembuatan asam sulfat H2SO4. Itu ada 2 cara. Yang pertama adalah proses kontak. Reaksinya ada 2SO2 tambah O2 menghasilkan 2SO3. SO3 tambah H2SO4 menghasilkan H2S2O7. Baru H2S2O7 nya tambah air menghasilkan H2SO4. Nah, katalisnya adalah P2O5. P2O5 kadarnya yang dihasilkan adalah antara 90 sampai 98%. Itulah cara pembuatan asam sulfat melalui proses kontak.
ada namanya proses pembuatan asam sulfat dengan proses kamar timbal. Reaksinya sudah ada di sini. Katalisnya ada NO dan NO2. Cuma hasilnya yang diperoleh adalah 77%. Jadi lebih besar hasil daripada proses kontak. Ya, yang berikut adalah pembuatan besi. Pembuatan besi itu dikatakan dengan tanur tinggi atau tanur tiup. Reaksinya, kalau pada suhu 250, reaksinya nih. Nanti kalau pada suhu 600, ini reaksinya. Suhu 1000 derajat Celcius, suhu 1300, ini harus dihafal nih. Pada suhu 2000, ya. Jadi suhunya ini harus tahu dan reaksinya apa. Nah, prosesnya tanur tinggi atau tanur tiup. Oke, kokas digunakan sebagai reduktornya. Ya, supaya dihafal suhunya dan reaksinya. Ya, pembuatan tembaga TCU. Tahapannya adalah langkah pertama adalah pemekatan, baru dilakukan pemanggangan, baru peleburan, baru pemurnian. Oke. Paduan logam antara tembaga ada namanya perunggu. Perunggu itu campuran tembaga dengan timah SN. Perunggu. Udah, kalau kuningan campuran tembaga dengan seng. Supaya diikat perunggu dengan kuningan. Oke, yang berikut fosfor. Fosfor tadi ada dua, kita ingat apa? Proses Wöhler. Ini ketinggalan tadi. Fosfor itu ada dua, ada fosfor merah, nanti ada fosfor putih. Ada perbedaannya di sini. Ini kalau fosfor merah seperti ini, kalau fosfor putih dia ini sifat-sifatnya. Jadi ada perbedaan antara fosfor merah dengan fosfor putih. Nah, kalau putih dia memang beracun, sementara merah tidak beracun. Oke, jadi ada perbedaannya antara merah dengan putih. Ini disebut dengan, sedangkan ada dua bentuk ya, alotropi. Oke, itulah perbedaan fosfor merah dengan fosfor putih. Yang terakhir adalah proses pembuatan baja melalui proses Bessemer. Oke. Itulah beberapa cara pembuatan unsur maupun senyawa